Selamat datang kembali di Sasaka Channel. Sasaka Channel adalah podcast pendidikan yang berbicara tentang dunia pendidikan di lingkungan SMP Negeri 1 Kedung Adem. Terima kasih masih bersama kami. Pada hari ini kita kebetulan kedatangan tamu yang luar biasa dari Polsek Kedung Adem. Monggo Bapak mungkin diperkenalkan untuk hari ini datang ke sini, monggo. Siap, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa datang ke SMP Negeri 1 Kedung Adem dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan dulu, saya dari Polsek Kedung Adem, saya Aibtu Soekarno. Jabatan sehari-hari adalah Kanit Bimas Polsek Kedung Adem ya. Jadi Kanit Bimas Polsek Kedung Adem. Jadi di Kedung Adem sudah 2 tahun bertugas sebagai kanit. Iya. Ya. Seperti itu ya, sudah luar biasa Bapak. Sebelum-sebelumnya sudah lama sekali ya jadi polisi ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Pak Soekarno ini ada jadwal khusus yaitu pemberian sosialisasi ke sekolah kami, dan jadwal itu rutin Bapak ya. Rutin karena pembinaan karena tanggung jawab pendidikan tidak hanya bagi guru dan orang tua wali, tetapi juga masyarakat, terutama aparat kepolisian yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan di pendidikan ini. Mungkin tujuannya pada kesempatan kali ini memberikan sosialisasi tentang apa tadi Bapak? Tadi saya memberikan sosialisasi tentang bully. Cyberbully yang selama ini mungkin akhir-akhir ini baru ngetren di dunia pendidikan kita. Oh ya. Gitu ya. Jadi hal baru juga ini Bapak ya. Betul. Jadi tentang bullying atau perundungan. Ya. Begini Bapak, mungkin tujuan khususnya mungkin dari Bapak-bapak ini karena mungkin melihat di lingkungan pendidikan kemungkinan bisa terjadi hal-hal tersebut. Mungkin tujuannya dulu apa gitu. Tujuan kami dari Polsek Kedung Adem menyampaikan kegiatan sosialisasi ke sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Adem, khususnya di SMP Negeri 1 Kedung Adem, adalah supaya anak itu mengerti tentang bully. Apa dari akibat anak dibully? Apa akibatnya? Satu. Yang kedua, apa sanksinya apabila anak yang melakukan perbuat bully atau perundungan tersebut? Terus apa? Siap. Terus mengapa bisa terjadi bully? Biar anak itu mengerti, dan jangan sampai anak melakukan perbuatan bully terhadap di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah. Oh begitu Bapak. Mungkin karena ini hal baru ya, undang-undang baru, mungkin dijelaskan undang-undangnya yang mengatur tentang pembulian atau perundungan ini, dan sanksi-sanksinya biasanya apa Bapak sesuai dengan undang-undang misalnya. Ya, jadi bully itu adalah atau perundungan kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur ya, yang berarti menjadi korban itu anak, dan itu mengatur adalah Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. 35 2014. Perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Jadi pasal 76, kalau itu ancaman kekerasan terhadap anak, jadi ancaman pidananya adalah 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan atau ada denda mungkin Bapak? Ada dendanya 72 juta rupiah. Hal-hal seperti ini pembelajaran baru bagi kita ya di sekolah siswa, atau mungkin kemungkinan pembulian atau perundungan itu bisa terjadi antar siswa atau dari guru ke siswa atau mungkin juga dari siswa ke guru Bapak, biasanya seperti itu. Iya, jadi begini. Kebanyakan yang terjadi adalah antar siswa. Karena apa? Perundungan itu terjadi karena asal muasalnya yang sering terjadi adalah bercanda yang berlebihan. Contohnya, ya, betul. Dengan temannya, temannya didorong masuk got. Contoh yang pertama. Yang kedua, temannya mau duduk,
bangkunya kursinya digeser ya. digeser atau pindah, akhirnya jatuh. Dengan seperti itu bisa mengakibatkan suatu patah, misalnya patah tulang belakang. Dengan seperti itu adalah mengakibatkan cacat seumur hidup. Nah, nanti sanksi-sanksinya kalau seperti itu kan dari undang-undang disebutkan tadi, misalnya yang pertama ya, tadi ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan ya. Kalau menjadikan orang luka berat, ancaman hukumannya 5 tahun. Kalau menjadikan anak itu meninggal dunia ancaman hukumnya paling maksimal adalah 15 tahun. Atau mungkin juga pembulian itu berupa kata-kata verbal gitu Bapak ya. Bisa juga seperti itu. Betul, ya. Mungkin penghinaan atau apa. Iya, kadang orang kan lebih sakit hati ketika dihina, itu juga bisa dimasukkan ke dalam ini ya. Bisa. Iya. Kan itu kan pakai nada ancaman. Ancaman. Iya. Bisa. Dan bully itu tidak harus dengan kata-kata. Iya. Dengan sikap kita, suatu misal ya. Iya. Kita dipanggil teman kita sinis. Nah, itu termasuk masuk bully. Waduh. Judes, kan kita judes bahasa Jawanya kan berarti kan kita. Ini hal baru yang seperti ini yang kita belum tahu ya, biar kita menjadi pemahaman. Kita orang Indonesia kan harus ramah. Iya, betul. Jadi begitu Bapak ya. Mungkin ini yang luar biasa, ini hal-hal baru yang belum kita tahu. Ternyata selama ini kita melaksanakan mungkin karena kita belum sadar kalau itu sebuah ada undang-undang aturannya yang bisa memberikan sanksi. Jadi memang tanggung jawab kita bersama untuk mendidik generasi bangsa ke arah yang lebih baik Bapak. Oke Bapak, mungkin pesan-pesan terakhirnya, maksudnya pesan-pesannya untuk anak-anak kita dan Bapak Ibu guru yang ada di dunia pendidikan ini seperti apa, mungkin agar kita bisa menghindari bullying atau perundungan ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Jadi untuk pesan saya atau dari pihak kepolisian untuk Bapak Ibu guru, mari kita bersinergi bersama-sama. Jadi untuk membangun dengan cara pendidikan ini yang lebih baik, dalam arti karena yang untuk akhir-akhir ini etika, terutama etika. Bangun dari etika yang baik. Etika, sopan santun, tata krama, kalau bahasa Jawa tata krama, kita menurun. Sudah mulai luntur gitu ya. Karena dari itu makanya kita bangun sinergi supaya siswa-siswi kita itu mungkin kalau dari etika dia bisa beretika dengan baik, dia bisa menjaga hatinya dengan baik, insya Allah perundungan tidak akan bisa terjadi. Soalnya dia punya etika, punya sopan santun, bisa menjaga hatinya. Dia mau mengambil suatu keputusan, dia sudah tahu bahwa berbicara saya itu tidak baik, terus melangkah saya tidak tepat. Makanya kembali lagi, kalau hati kita, kalau bisa menjaga hati kita, insya Allah perundungan tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya ini memang tanggung jawab bersama Bapak ya. Betul, dari segi bersama orang tua, guru-guru ngajinya, semuanya, masyarakatnya, untuk mengikatkan selalu mempunyai tutur kata sopan santun yang luar biasa sesuai dengan adat ketimuran mungkin agar tidak terjadi bullying. Mungkin begini Bapak, untuk lebih seriusnya kerjasama mungkin ya dari pihak sekolah, nanti ketika ada masalah apapun ada semacam shock terapi kepada anak-anak ketika mereka sudah sangat melanggar, tidak bisa ditangani di sekolah, langsung ke Polsek, minta bantuan Polsek untuk menangani. Bagaimana Bapak? Siap. Jadi pihak dari kepolisian Polsek Kedung Adem siap 24 jam untuk apabila ada permasalahan tidak bisa diselesaikan di sekolah, kami siap untuk membantu. Iya, bukan dalam rangka ingin menghukum Bapak, tetapi memberikan pembelajaran. Harus diselesaikan secara hukum. Iya. Kita mengedepankan RJ, restoratif justice, jadi secara kekeluargaan dulu, betul. Mufakat, karena apabila korban dan si anak yang berhadapan dengan hukum itu masih di lingkungan sekolah atau satu sekolah, karena itu keluarga besar sekolahan ini,
maka kita selesaikan secara restoratif justice atau secara keluargaan. Iya. Pembelajarannya untuk anak-anak kalau seperti ini akan berhubungan dengan bersinggungan dengan hukum begitu nggih. Nggih, terima kasih. Luar biasa Bapak Pak Soekatno dan Bapak-bapak dari Sek Kedung Adem ini. Semoga tetap sehat, sukses, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bisa mengawal kita di bidang pendidikan agar anak-anak generasi kita menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bapak rawonya. Terima kasih. Mungkin besok bisa dilanjut dengan podcast yang lain tentang sosialisasi yang lain atau penjagaan yang lain. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Terima kasih. Alhamdulillah.